Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abiyah Zahratul Ula Nafisa dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang virtual machine. Virtual machine atau VM adalah sebuah lingkungan komputasi virtual yang berjalan di atas perangkat keras atau hardware dan memungkinkannya menjalankan sistem operasi atau aplikasi seperti pada komputer fisik. VM dibuat menggunakan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Hypervisor ini memungkinkan satu atau lebih VM beroperasi pada satu mesin fisik yang sama, namun dengan pengisolasiannya masing-masing. Virtual machine bekerja dengan cara meniru atau mensimulasikan komponen fisik seperti prosesor, RAM, penyimpanan, dan perangkat jaringan. Dengan demikian, sebuah sistem operasi dan aplikasi dapat diinstal dan dijalankan di dalam lingkungan virtual seolah-olah mereka berjalan pada komputer fisik yang nyata. Nah, jadi di sini ada dua tipe hypervisor. Yang pertama, hypervisor bare metal arsitektur, dan yang kedua, hypervisor host arsitektur. Nah, di type pertama hypervisor ini, yaitu hypervisornya menggunakan VMware ESXi yang berbayar dan Proxmox yang gratis. Di type kedua hypervisor atau host arsitektur, yaitu menggunakan dua hypervisor juga, yaitu VMware dan VirtualBox. Nah, di sini kita akan praktik menggunakan VirtualBox saja yang gratis. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload VirtualBox. Yang pertama, kita buka Chrome, setelah itu search VirtualBox download. Setelah itu buka link yang pertama yang dari VirtualBox, klik. Nah, setelah itu kita pilih yang Windows Host karena operating system kita adalah Windows. Tapi di sini saya tidak mendownload karena saya sudah mempunyai aplikasi Windows, aplikasi VirtualBox. Nah, setelah ini nanti diklik, setelah itu akan menunggu instalasi. Jika sudah, ke file, nah ini contohnya seperti ini, nanti diklik saja, setelah itu tinggal di next, dan install. Nah, jadi di sini kita akan mendownload Linux Ubuntu ISO. Caranya buka Chrome, setelah itu ketikkan Linux Ubuntu ISO dan klik di halaman web Ubuntu. Nah, setelah itu pilih server, jangan yang desktop ya guys. Setelah itu download. Nah, kita bisa tunggu sampai file Ubuntu ini berhasil di-download. Nah, jadi ini adalah halaman dari VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan menginstal Linux Ubuntu di VirtualBox. Caranya, pertama klik new, setelah itu masukkan nama. Sini saya menggunakan nama Ubuntu server. Setelah itu next, base memory dan prosesornya biarkan saja karena ini tidak mempengaruhi sama sekali. Kita next, virtual hard disk-nya tetap biarkan 25 GB. Next, setelah itu finish. Nah, setelah itu kita ke menu setting, pilih storage, klik tanda plus, setelah itu add, dan masukkan file Ubuntu yang sudah kita download tadi. Setelah itu choose.
Nah, di sini kita akan memulai start atau training. Klik start. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita langsung saja enter dan tunggu. Nah, di sini kita tunggu lagi untuk mendownload untuk servernya. Nah, ini untuk pemilihan bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris, setelah itu enter. Pilih continue without updating. Setelah itu untuk keyboard configuration, kita pilih done. Choose the type of installation, enter. Network configuration, kita enter. Setelah itu di proxy configuration, kita enter lagi. Nah, di mirror check still running. The check of the mirror URL is still running. You can continue, but there is a change that the installation will fail. Kita tunggu saja sampai installation the mirror ini bisa selesai. Nah, setelah ini pilih di dalam menu down pada keyboard sampai ke down. Setelah itu kita enter. Storage configuration, kita enter lagi. Sini kita pilih continue. Untuk profile configuration, kita disuruh menuliskan nama kita, nama server, dan username, serta password. Contoh namanya. Server name-nya, saya menggunakan nama server. Nah, setelah itu, untuk upgrade to Ubuntu Pro, ini sudah default skip for now, jadi kita tinggal klik enter. Di sini kita bisa klik spasi, setelah itu down dan enter. Untuk future server snap, kita langsung saja ke down. Tunggu installing sistemnya. Di installing sistem ini memang lumayan lama. Nah,
jika proses installnya sudah selesai, nantinya kita akan disuruh untuk login dan memasukkan password. Namun passwordnya memang tidak terlihat. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita berhasil menginstal Linux Ubuntu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa basic tools pada VirtualBox. Yang pertama ada snapshot pada VirtualBox. Snapshot sendiri adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan keadaan virtual mesin pada titik tertentu dalam waktu ini, mencakup status seluruh sistem operasi, aplikasi yang sedang berjalan, konfigurasi, dan data di dalamnya. Dengan snapshot, pengguna dapat kembali ke keadaan tersebut kapan saja tanpa harus menginstal ulang sistem atau kehilangan data. Snapshot berguna ketika melakukan uji coba atau perubahan yang berpotensi menyebabkan masalah. Karena jika terjadi kesalahan, pengguna dapat dengan mudah mengembalikan mesin virtual ke keadaan sebelum perubahan dilakukan. Yang kedua, itu ada cloning. Cloning adalah proses membuat salinan persis dari mesin virtual yang ada. Nah, terdapat dua jenis cloning di VirtualBox. Yang pertama, full clone, yaitu membuat salinan lengkap dari virtual mesin termasuk file disk virtual, pengaturan, dan konfigurasi. Clone ini tidak bergantung pada virtual mesin asli sehingga bisa dioperasikan secara independen. Semua perubahan yang terjadi pada cloning tidak akan mempengaruhi virtual mesin asli dan sebaliknya. Dan yang kedua, line clone, membuat salinan yang berbagi file disk dengan virtual mesin asli. Clone ini tergantung pada virtual mesin asli karena hanya menyimpan perubahan yang dibuat sejak cloning terjadi. Ini menghemat ruang disk, tapi jika virtual mesin asli dihapus atau rusak, line clone mungkin juga menjadi tidak dapat digunakan. Setelah ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang networking pada VirtualBox. Di VirtualBox ini memungkinkan mesin virtual berinteraksi dengan jaringan, baik internal maupun eksternal. Dengan menggunakan beberapa jenis adapter jaringan, kita dapat mengatur bagaimana virtual mesin terhubung ke jaringan host, jaringan lain di dalam VirtualBox, atau bahkan ke internet. Yang pertama, jenis jaringan yang pertama ada NAT atau Network Address Translation. NAT di sini adalah default mode jaringan. Virtual mesin dapat mengakses internet melalui host, tetapi host dan perangkat di luar tidak dapat mengakses virtual mesin. Yang kedua, NAT Network. Mirip dengan NAT, tetapi beberapa virtual mesin dapat berkomunikasi satu sama lain pada jaringan internal yang sama. Yang ketiga, ada Bridged Adapter. Virtual mesin langsung ke jaringan fisik host, seolah-olah menjadi perangkat jaringan independen. Virtual mesin dapat mengakses jaringan lokal dan perangkat lain di jaringan lokal dapat mengakses virtual mesin. Yang keempat, internal network. Digunakan untuk komunikasi antar virtual mesin saja, tanpa akses ke jaringan host atau internet. Ini cocok untuk simulasi jaringan tertutup. Yang kelima, ada host only adapter. Virtual mesin hanya dapat berkomunikasi dengan host dan virtual mesin lain yang terhubung ke jaringan host only tetapi tidak ke internet. Ini digunakan untuk membangun jaringan lokal yang melibatkan virtual mesin dan host. Yang keenam, ada generic driver. Digunakan untuk konfigurasi jaringan khusus melalui perangkat eksternal atau protokol lain seperti UDP tunnels atau VDE atau Virtual Distributed Ethernet. Sekian penjelasan materi virtual mesin, cara download VirtualBox, install Linux Ubuntu, dan networking VirtualBox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.